ketiga, insya Allah akan disampaikan oleh dokter kita, Dr. Sahrial SPKJ. Insya Allah beliau akan menyampaikan 1 jam ke depan nanti tentang materi perkembangan mental anak dan remaja ditinjau dari aspek psikososial, yang insya Allah kita sama-sama akan menyimak dan mendengarkan pemaparan beliau. Bisa sambil makan minum insya Allah. Dan materinya mohon nanti ditampilkan oleh operator, dan berhubung waktu kita sudah lewat ya, kita persilahkan kepada dokter untuk menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya, saya terima kasih ke panitia yang telah mempercayakan saya untuk bisa memberikan satu topik kepada teman sejawat saya, maupun bisa disebut adik-adik saya, bisa disebut juga murid-murid saya, ya. Saya merasa nih vibe-nya nih banyak murid-murid saya dulu, ya. Maka tuh sangat tidak asing lah bagi saya dalam memberikan materi pada pagi hari yang berbahagia ini, ya. Jadi adik-adik bersyukur ya, masa orientasi ini ada pelajaran tentang keluarga Samara, ya. Jadi walaupun ini dari judulnya kesannya untuk populasi muslim, ya, tapi nggak salah juga untuk yang non muslim untuk nambah wawasan, nambah ilmu seperti itu, ya. Jadi supaya kita tuh bisa lebih open minded, ya, ketika kita mengetahui, ya, walaupun selayang pandang, walaupun secara general tentang gimana sih keluarga Samara itu, ya. Saya yakin pasti dalam setiap periode PPDS itu pasti ada yang mungkin yang beda agama dengan kita yang pada umumnya di Aceh, yaitu beragama Muslim, ya. Jadi adik-adik yang non Muslim mungkin ini sebagai suatu tambahan ilmu, ya. Mungkin adik-adik juga sudah punya pengalaman, sudah punya pemahaman yang mumpuni juga, ya. Ini adalah dengan adanya keluarga Samara itu semakin lebih memahami seperti itu, ya. Jadi memang Dr. Nurholis itu requestnya supaya saya memberikan materi terkait dengan keahlian saya, kepakaran saya, yaitu saya subspesialis psikiatri adiksi. Terus saya bilang saya lebih senang apabila saya kasih tentang pola asuh, ya, karena ini teman sejawat tuh pasti udah smartphone semua, ya, pasti bisa mencari tentang materi-materi adiksi, ya. Namun akar masalah tetap di pola asuh seperti itu, ya. Jadi pola asuh ini, kalau pola asuhnya keliru, jadi sebagai suatu lokus minoris untuk seorang itu kedepannya itu akan mengalami suatu krisis dalam kehidupannya sehingga dia terlibat dalam dunia adiksi, ya. Dia sebagai korban daripada adiksi itu sendiri, ya. Jadi makanya saya bilang sama Dr. Nurholis, ya, saya lebih suka perkembangan mental anak dan remaja dari aspek psikososial seperti itu, karena ini lebih logik, ya, lebih make sense untuk dibicarakan dibandingkan perkembangan mental anak remaja dari aspek psikoseksual seperti itu yang Sigmund Freud, ya. Jadi kalau dari aspek psikososial, itu karena kita selalu berinteraksi dengan lingkungan sosial kita, ya, baik dari kecil maupun sampai kita sudah lansia sekalipun kita tetap kontak dengan lingkungan sosial kita. Maka saya lebih menarik untuk membahas tentang perkembangan mental anak dan remaja dari aspek psikososial. Ya, mungkin untuk kita yang Muslim sudah nggak asing lagi sama hadis ini, ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, tiada seorang anak pun yang lahir kecuali dalam keadaan
fitrah atau suci. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan itu dia beragama Yahudi, Nasrani atau Majusi. Hadis riwayat Bukhari seperti itu. Jadi ibaratnya tuh ya mungkin kita sebagai orang tua akan kecewa apabila anak kita tuh keimanan tuh tidak mengikuti keimanan kita. Begitu juga mungkin teman-teman sejawat dan di agama lain mungkin kecewa juga apabila anak keturunan agama tidak sesuai dengan yang dianut oleh kedua orang tuanya. Ya jadi termasuk apa? Pola pikir orang tua itu juga akan dilihat oleh anak. Ya akan tertransfer oleh kepada anak seperti itu. Ya contoh misalnya ibunya itu datang tamu, nah, terus ibunya pesan karena bilang mama lagi sakit seperti itu. Ya akhirnya anak itu belajar untuk berbohong. Dan besok-besok dia begitu dia menghindar ke sekolah, dia bilang sama mamanya, kakak nggak mau sekolah mah, kakak sakit seperti itu. Ya digunakan juga pola-pola. Jadi intinya hadis ini juga ya sakleknya ya ini tadi. Keimanan itu tidak sesuai dengan keinginan kedua orang tua, itu sakleknya, itu spektrum ekstrimnya seperti itu. Tapi semua baik pola pikir, pola emosi maupun pola perilaku itu tetap ditransfer oleh orang tua kepada putra putrinya, ya. Iya, jadi pola asuh itu sendiri yaitu pola interaksi antara orang tua dengan anak. Bagaimana cara bersikap atau berperilaku orang tua ketika berinteraksi dengan anak-anaknya seperti itu ya. Cara penerapan aturan itu seperti apa gitu ya. Cara mengajarkan nilai atau norma seperti apa. Terus memberi perhatian serta kasih sayang, menunjukkan sikap serta perilaku baik. Terus menjadi panutan bagi putra-putrinya. Iya, jadi bayi dalam kandungan itu seperti dalam nirwana state atau alam surgawi, ya. Jadi cenderung yang bersifat omnipoten, ya. Kalau mungkin kita pernah dengar, kita ini termasuk yang omnivora yang bisa makan apapun, ya. Jadi bayi itu dalam kandungan itu dia bersifat omnipoten. Kenapa? Dia nggak perlu bekerja, nggak perlu berjuang, ya. Dia sudah dapat makanan dari placenta ibunya. Dia juga tidak perlu menghangatkan tubuhnya. Dia sudah cukup hangat dengan cairan amnion ibunya seperti itu. Ya, jadi dia omnipoten. Ya. Namun apa yang terjadi ketika bayi itu lahir? Ya, ya mungkin saya nggak perlu bertanya, saya langsung menjelaskan. Ketika itu bayi lahir itu kan bayi kan nangis, berteriak, ya. Situlah awal mula dia mempengaruhi psikososialnya, lingkungan sosialnya. Itu awal mula bayi itu mempengaruhi lingkungan sosialnya. Jadi bayi nangis itu bukan sekedar untuk perkembangan traktus respiratorisnya saja, tapi dia mempengaruhi lingkungan sosial terutama ibu, ya. Jadi kalau mau kita bahasakan, ya mau kita konversikan bahasa bayi ke bahasa kita orang dewasa, ibu aku nih dingin, tolong selimutin aku, ya. Ibu aku nih haus, tolong aku diberi minum. Ibu aku nih lapar, tolong aku diberi makan. Itu bahasa ini bahasa kok kita konversikan sebagai bahasa manusia. Jadi bahasa manusia yang dewasa. Jadi anak tuh sudah mulai mempengaruhi lingkungan sosial itu dengan cara menangis seperti itu. Karena memang anak di usia itu tugasnya bisa mengekspresikan frustrasi. Itu tugas dia. Itu tugas dia di fase infan itu bisa mengekspresikan frustrasinya. Nangis, oh ternyata dia popoknya basah gitu ya. Nangis, oh haus. Sehingga ibu-ibu tuh kadang-kadang amazing juga ya. Ibunya tahu mana tangisan bayi itu lapar, mana tangisan bayi itu haus, ya mana tangisan bayi itu nggak nyaman dengan popoknya seperti itu. Itu suatu hal yang amazing ya menurut saya. Kenapa? Karena ibu sudah berkorban 9 bulan dalam kandungan ya seperti itu. Sehingga otomatis karena ibu sudah berkorban selama 9 bulan, Allah lah yang memberi kepahaman kepada seorang ibu terhadap bayinya tersebut ya. Jadi jadi di sini di fase infan itu yaitu fase 0 sampai 1 tahun. Diharapkan anak itu terbentuk trust, rasa percaya seperti itu ya. Nah, kalau trust tidak terbentuk, maka krisis yang dikenali muncul dan mistrust.
anak itu tidak percaya, ya. Ya, jadi bayi itu berusaha mendapatkan pengasuhan dan kehangatan, ya. Sang anak akan mengembangkan kemampuan mempercayai dan mengembangkan asa atau hope seperti itu, ya. Contoh dia nangis, ya, dia mengekspresikan frustasi dengan nangis. Dia kan ada asa, ada hope. Waktu dia butuh ASI seperti itu, ya, dia butuh ASI seperti itu, ya. Jadi di sini figur yang bermakna yaitu ibu. Ya, saking dominannya peran ibu itu, ibu yang paling figur bermakna. Walaupun ke dalam Islam tuh ayah mengazankan, tapi saking dominannya peran ibu sehingga figur bermakna di fase infant itu adalah ibu seperti itu, ya. Makanya itu kan kalau dari Sigmund Freud itu kan 0 sampai itu kan fase fase oral. Ya, berarti jelas figur bermakna adalah ibu, karena ibu yang menyusui seperti itu. Nah, tugas yang harus dicapai oleh anak seperti tadi mengekspresikan frustrasi, ya. Diharapkan akan terbentuk basic trust, ya. Terus agar terwujud basic trust, inisiasi menyusui dini, IMD seperti itu, ya. Itu untuk membentuk basic trust, ya. Terus ASI ad libitum, penuh kasih sayang, memberikan ASI sampai usia 2 tahun, itu dalam Islam seperti itu, ya. Jika tidak terbentuk basic trust, maka yang muncul adalah mistrust. Ini contoh nih, ya. Kan bayi kan teriak nangis itu kan dia mempengaruhi lingkungan sosialnya, ya. Nah, kadang-kadang ini bayi bukan bayi yang nggak diharapkan, ya, bayi yang di reject lah sama orang tuanya, sehingga anak itu nangis sampai suara serak, sampai hilang suara, no respon, ya, no respon. Nah, itu merupakan sikap yang menimbulkan krisis pada anak sehingga muncullah mistrust. Berarti lingkungan tuh nggak baik sama aku. Maka nanti anak tuh nggak heran kok nanti dia menjadi anak yang kuper seperti itu waktu dia dewasanya, ya. Terus cenderung yang sedikit-sedikit nggak percaya sama orang seperti itu, ya. Nggak percaya itu bukan nggak percaya sudah setingkat waham. Contoh misalnya dia tuh pasti lulusnya karena ada ordal. Itu kan sebenarnya kan rasa-rasa nggak percaya kan seperti itu. Pasti karena ada ordal sehingga dia gampang lulus. Nah, itu kan jadi orang-orang yang mistrust dia cenderung yang pola-polanya akan seperti itu, ya. Padahal kalaulah dia menangis itu, ya, ibu yang malah sekarang itu kan bayi itu cukup diletakkan di dada ibunya, maka bayi akan menggapai puting susu ibunya sendiri seperti itu, ya. Jadi ini adalah merupakan suatu attitude yang bisa menghasilkan basic trust pada anak, yaitu inisiasi menyusui dini, ya. Terus ASI ad libitum, penuh kasih sayang, ya. Kan kalau maka ini kan ada similarity dengan fase oral di Sigmund Freud. Kenapa? Ibu kan begitu dia kasih ASI kan dia belai, ya. Ini kan dia itu kan termasuk memberikan kasihan, dia belai, terus dia menatap mata bayi itu sehingga tatapan ibu tuh masuk ke dalam rongga orbita ibunya, ya. Belayan tangan ibu juga masuk ke pori-pori daripada bayinya seperti itu, ya. Jadi tatapan mata ibu masuk ke rongga orbita bayinya, ya, tulisan dia kan itu sama juga dengan fase oral kok kita musamakan, ya, sama juga dengan fase oral pada Sigmund Freud, ya. Nah ini di fase toddler, ya. Di fase toddler yaitu anak mengembangkan sense of autonominya, ya, sense of autonominya, ya. Terus apabila krisis, sense of autonomy tidak terbentuk dengan baik karena terlalu banyak intervensi dari kedua orang tuanya, maka yang muncul nanti di kemudian hari krisisnya adalah shame and doubt. Anak itu menjadi anak pemalu dan peragu seperti itu, ya. Jadi pada tahap ini anak akan belajar darinya memiliki kontrol atas tubuhnya. Anak mulai belajar mengoceh, berjalan, dan mengungkapkan keinginannya. Figur bermakna orang tua, yaitu ayah dan ibu, ya. Jadi ada saya yakin sudah di antara semua peserta ini ada yang sudah memiliki anak, ya. Pasti sempat memantau di fase toddler ini. Cenderung gimana anak di fase toddler ini?
ya, aktif, lasak, ya, pasti kita akan mengomentarinya tuh nakal kali anakku, ya. Habis itu lasak kali anakku, seperti itu. Sebetulnya itu dia lagi mengembangkan sense of otonominya. Ya kayak dulu lah Aceh pengen punya otonomi, pengen mengurus Aceh tuh segala bisa diurus sendiri, seperti itu. Nah anak gitu juga, semau-mau gue ini anak di fase toddler ini, ya, kita larang jangan lari makin kencang larinya, ya. Dia udah bisa tuh panggil papanya tuh Pak, Abi, seperti itu. Tapi karena mama panggil bapaknya tuh Bang, dia juga panggil Bang. Kita bilang panggil Abi, Bang, gitu. Maksudnya dia makin menentang karena dia lagi mengembangkan sense of otonominya, seperti itu, ya. Sak semau aku, makanya mainan kawannya juga dia merasa itu mainannya punya dia, seperti itu, ya. Nanti dia manjat sana, manjat sini, lompat sana, lompat sini. Lah di usia itu kan perkembangan saraf sentralnya maupun saraf perifernya dan otot-ototnya kan sudah semakin complicated. Otomatis harus ditunjukkan lah bukti bahwa ini sudah berkembang itu seperti apa. Itu dengan mengeksplor lingkungan, dengan aktif mengeksplor lingkungan, itu bukti bahwa itu membuktikan bahwa ini aku memang sudah berkembang, ya, susunan saraf pusatku maupun susunan saraf periferku, ya. Itu buktinya dengan sangat aktif itu anak di fase toddler, ya. Sehingga orang tuanya yang mungkin kurang pemahaman begitu anak-anak pegang sesuatu, jangan pegang keramik mama nanti pecah, seperti itu. Mau naik tangga jangan naik tangga nanti jatuh, seperti itu. Jadi seolah-olah mencoba sesuatu yang baru adalah sesuatu yang menegangkan, membuat anak itu jadi stres, seperti itu, ya. Harusnya gimana? Kalau saya mau pegang keramik mama, kamu pengen kali ya pegang keramik mama, nanti dia mama tuntun tangan kamu, kok memang mamanya tuh nggak tega kok sampai keramik itu jatuh pecah mahal mungkin tuh, mari mama tuntun, kamu udah puas nggak pegangnya, udah merasa cukup nggak pegangnya, gitu kan. Nah, atau kalau dia lompat-lompat di sofa, mungkin sofanya baru mahal lagi, kamu pengen lompat-lompat di sofa ya, oke, mama setuju, ya, tapi mama alaskan dulu ya sofanya, kamu boleh lompat-lompat. Jadi tetap kita memfasilitasi untuk anak mengembangkan sense of otonominya, seperti itu, ya. Nah kalau enggak itu nanti krisisnya, kalau seandainya dia nggak dipenuhi, nanti kode besarnya itu terjadi adalah krisis shame, pemalu, dan doubt, ragu. Kita setiap mencoba jangan, seperti itu. Setiap mencoba jangan, seperti itu. Ya, jadi kalaulah kita, ya, kita kan bisa merasakan sendiri ya, kalau kita termasuk yang kurang pede, yang apa nih, yang sangat pemalu, yang malu-maluin, ya kemungkinan kita punya krisis di fase toddler, seperti itu. Tapi kita nggak usah nyalahin orang tua kita juga, dia kan dapat pola asuh dari kakek nenek kita juga, gitu ya. Oke, jadi sikap orang tua itu beri kesempatan kepada anak untuk mengembangkan sense of otonominya, firm but reassuring, tegas tapi juga memberikan rasa nyaman, seperti itu, ya. Dulu waktu anak-anak saya kecil itu dia pegang lilin, pegang api, saya biarin aja, tapi saya awasin, jangan sampai nanti jatuh lilinnya terbakar kan, saya awasin aja. Waktu dia pegang dia nangis, tapi kan itu kan setidaknya dia sudah punya kecerdasan sensori motor kan, Bu Bato, ini adalah api, berarti sifatnya apa? Panas, ini menyakitkan, seperti itu, ya. Jadi yang penting dalam pengawasan kita. Begitu juga kalau seandainya anak naik tangga, ya, jangan dilarang. Kamu pengen naik tangga ya, mari mama temani, ya. Anaknya jangan pula mama di atas, anaknya di belakang, ya. Tapi anak dulu, naik nak, insya Allah kamu selamat sampai ke atas, seperti itu. Ya, sambil kita berikan stimulasi 1, 2, 3 waktu kita melangkah anak tangga. Tapi jangan pula anak naik tangga, mamanya sibuk dengan nonton drakor. Tahu-taunya anaknya sudah kontusius kredi, seperti itu. Enggak seperti itu. Itu ibaratnya ada seperti tiada. Itu sebenarnya sama juga dia dengan dia di rumah, tapi dia cenderung apa tuh? Meneglect anaknya kan? Karena dia sibuk dengan dirinya sendiri, seperti itu, ya. Maka saya juga punya persepsi lain ya terhadap ibu-ibu wanita karir, seperti itu. Saya
berkaca di rumah sakit jiwa. Ya, itu ibu-ibu ya TS kita yang perempuan-perempuan itu udah siang tuh udah sibuk siapa jemput anak segala macam gitu. Jadi walaupun dia di rumah sakit tapi hatinya tetap ke anak. Ada juga ibu-ibu walaupun dia di rumah ya, anak bersama dia tapi entitasnya nggak ada sama anaknya. Ya, anaknya sibuk sendiri, mamanya juga sibuk sendiri. Itu kan juga sama juga dengan meneglect, menelantarkan anak seperti itu. Justru perhatiin tuh teman-teman saya masuk juga tuh sibuk dia. Oh, udah jam kayak mana nih, siapa yang jemput, makannya seperti apa, dia bahas sama-sama mereka sendiri. Ya, berarti kan dia tetap teringat sama anaknya seperti itu. Ya, jadi yang diharapkan ada kekuatan emosional antara ibu terhadap anaknya atau antara kedua orang terhadap anaknya seperti itu ya. Jadi ini seperti saya bilang tadi, jika terjadi krisis pada fase ini, maka yang muncul adalah shame, krisisnya malu-malu dan doubt seperti itu ya. Tapi hati-hati juga dalam penggunaan kata. Nak, jangan malu nak, nggak boleh juga, karena kan malu itu sebagian dari iman. Jadi kita harus bilang, nak untuk kondisi ini kamu nggak perlu malu seperti ini. Contoh dia lagi berkumpul dengan sepupunya, untuk kondisi ini kamu tidak perlu malu seperti, kan beda. Jangan malu nak. Jadi seolah-olah kita melarang dia untuk tidak malu jadinya kan, nak jangan malu nak, seperti itu. Kan kita melarang dia untuk tidak malu. Padahal dalam Islam itu malu adalah sebagian daripada iman. Kita olah kata kita adalah, nak untuk kondisi ini kamu tidak perlu malu seperti ini. Ya, kan beda tuh dibandingkan dengan jangan malu tuh sudah sangat ekstrim untuk membuat dia tuh jangan malu seperti itu ya. Karena malu itu kan memang harus ada pada diri kita masing-masing, bagi anak perempuan ya. Oke. Ya. Ini fase early childhood, yaitu 3 sampai 6 tahun. Anak ini dia mengembangkan inisiatifnya ya. Anak belajar bagaimana merencanakan, melaksanakan tindakannya, mengembangkan sense of inisiatif ya. Terus anak mulai menguasai kosakata. Anak mencoba berinteraksi dengan teman sebaya dan anggota keluarga. Maka figur bermakna anggota keluarga secara keseluruhan. Kok tadi apa? Ayah dan sama ibu saja tuh fase infant. Yang fase toddler ayah dan ibu. Di fase early childhood itu sudah ada kakek, nenek. Kalau di anak bungsu sudah ada kakaknya seperti itu. Itu figur bermaknanya, ya. Jadi di sini anak mengembangkan sense of initiative. Jadi sikap orang tua, ya, beri kesempatan kepada anak untuk mengembangkan sense of inisiatifnya, ya. Jika terjadi krisis pada fase ini, anak akan sering merasa bersalah atau guilt, ya. Ini contoh gini. Saya ngeliat waktu saya masa kecil dulu, kalau saya nimbrung ngomong sama orang tua, itu nenek saya marah, nyatek aja kerjanya. Anak-anak nggak di sini tuh, karena seperti itu. Kita cenderung yang di hardik seperti itu. Jangan kita join sama orang tua seperti itu. Nah itu kan padahal anak lagi mengembangkan sense of inisiatifnya untuk bisa involve dengan tamu orang tuanya. Tapi yang dia dapat adalah suatu hardikan ya, jangan jangan nyatek, jangan mau tahu urusan orang tua. Padahal sebetulnya kalau kita punya anak seperti itu bagus. Contoh dia ngomong sama teman kita, anak mama mau ngomong sama teman mama ya, mari mama kenalin. Ya kita kenalin aja. Ini tante ini, tante ini, tante ini. Kamu udah kenalan nggak? Udah puas nggak kamu kenal? Ada nggak yang kamu tanya sama tante ini? Nanti barulah. Nah, kamu udah kenalan kan? Kamu juga udah tanya-tanya sama tante ini. Nah, mama mau ngomong serius sama tante ini. Kamu boleh nggak main di luar dulu? Jadi anak juga situ sudah dipaparkan untuk belajar aturan di situ. Ya, sudah belajar aturan. Ya. Jadi dia nggak bisa asal-asal nimbrung aja seperti itu. Nanti di sini cenderung anak laki-laki kalau bapaknya suka cuci mobil, dia juga pegang selang seperti itu. Itu dia yang mengembangkan sense of inisiatifnya. Kalau bapaknya tukang, dia cenderung pegang palu seperti itu, ya. Kalau lihat nggak anak-anak perempuan di usia segini, bocil-bocil cewek, habis lipstik mama itu patah-patah, ya. Dia sebenarnya lagi mengemai inisiatifnya untuk mempercantik diri seperti mama. Jadi di fase ini anak tentunya imitatif, meniru.
pakai sepatu hak tinggi ibunya seperti itu kan, dia bergaya di depan cermin, dia sebenarnya lagi mengembangkan sense of inisiatifnya seperti itu ya. Nanti di dapur dia juga sibuk seolah bantu ibunya masak. Ibu cenderung seperti apa di situ? Udah pergi sana, mama, repotin mama aja, mama sibuk nih, ntar mama telat potong gaji mama. Udah ribut seperti itu ya. Padahal seharusnya apa? Waduh, anak mama kecil sudah mau bantu mama ya, mama bangga sama kamu, nanti sampai besar kamu tetap bantu ibu ya nak ya, seperti itu. Akhirnya kita berilah dia peran, kesempatan untuk dia bisa membantu kita ya. Kita kasih pisau yang kurang tajam, kita cuci sayurnya, kita saling bekerja sama dia seperti itu kan. Nanti waktu nyemplung satu juga bareng-bareng kita pandu tangannya seperti itu. Waktu udah dihidangkan kita bercerita sama suami kita, nih papa ini sayur yang ikut dimasak oleh adik seperti itu ya. Jadi jangan heran nanti ibu-ibu baru ngedumel pada saat itu sudah remaja, aduh malas sekali tuh anak perempuanku satu tuh luar biasa malasnya seperti itu. Padahal ibu-ibu sudah menanamkan andil, jangan buat mama repot. Padahal anak lagi mau mengembangkan inisiatifnya. Jadi dalam pemikiran anak itu bahwa membantu ibu adalah merepotkan ibu, menyusahkan ibu. Ya, jadi nggak usah heran nanti kalau barulah ibu-ibu baru kalang kabut pada saat dia sudah besar, sudah nggak mau bantu orang. Daripada ibu juga sudah punya andil sebelumnya untuk membuat kenapa anak itu menjadi anak yang sangat pemalas seperti itu. Ya, jadi ini berilah kesempatan kepada anak itu untuk mengembangkan sense of inisiatifnya gitu. Jadi kalau kita lihat interaksi kita sama anak itu idealnya itu adalah walaupun dia anak kita tidak harus parent to child seperti itu. Boleh adult to adult walaupun dia anak kita. Ini contoh nih. Anak usia 3 tahun nggak mau minum obat karena pahit. Orang tua contoh gimana tuh? Maksa kan, jejelin itu obat. Ya, itu interaksi adalah parent to child seperti itu. Yang adult to adult gimana? Kenapa sih anak mama nggak mau minum obat ini? Itu pendekatannya sudah adult to adult. Pahit mama, oh karena pahit kamu tidak minum obat ini ya. Kalau ada obat yang manis kamu mau minum nggak? Itu kan proses adult to adult. Kita diskusi kan sama anak kita. Mau mas, oke deh mama tanya deh sama dokternya, ada nggak ini obat yang manis seperti itu. Nah, baru dia bilang, mama sudah keliling dokter, ternyata obatnya nggak ada yang manis, ada yang pahit. Mau nggak setelah minum obat ini kamu mama suguhin madu seperti itu? Pasti dia bilang mau mah, karena padahal perjuangan ibunya. Ini adalah proses adult to adult, walaupun ini anak masih bocil, tapi pendekatan kita masih bisa adult to adult sama dia seperti itu ya. Yang baru kita bisa parent to child itu cenderung di mana tuh? Di imunisasi kan? Itu betul-betul yang parent to child ya, kita kasih nih deltoidnya putra putri kita itu, karena kita tahu bahayanya apabila dia tidak diimunisasi seperti itu. Ada memang saatnya kita parent to child seperti itu, tapi idealnya adult to adult. Kenapa? Itu sudah dicontohkan oleh kakek kita Nabi Ibrahim alaihissalam ya, ketika dia bermimpi 3 kali berturut bahwa Ismail harus disembelih ya. Kan Nabi Ibrahim nggak dibilang, nak aku udah diminta Tuhan nih, yuk kita ke sana sembelih, kan nggak seperti itu. Nah, aku bermimpi 3 malam berturut bahwa dalam mimpiku itu Allah memerintahkan untuk menyembelih kamu. Gimana nak menurut pendapat kamu? Jadi kalau bahasa itu ya wahai anakku tercinta, wahai anak-anakku tercinta, aku bermimpi gitu kan. Terus jawab, jadi jawab Ismail, wahai ayahandaku tersayang, jika itu perintah Allah maka sembelihlah aku. Insya Allah aku akan sabar. Itu kan proses adult to adult seperti itu. Ya, adult to adult seperti itu. Jadi walaupun dia anak kita, tetap tidak harus one way, satu arah. Sambil mencecar-cecar itu anak, ya itu tetap polanya tuh pola parent to child seperti itu, tidak enak. Begitu juga kalau misalnya kita jadi dosen, ya tetap sama saya juga adult to adult seperti itu. Ya, jadi jangan hanya mentang-mentang kita dosen soalnya kita sudah sangat superior sehingga kita cenderung pola interaksi kita tuh parent to
child, sama anak seperti itu, ya. Saya termasuk yang kalau di dosen tuh nggak suka marah-marah saya. Habis energi saya marah-marah seperti itu, ya. Kan dibilang Tuhan tidak akan merubah nasib Tuhan, maka kaum itu tidak mau merubahnya. Apakah saya yang bisa merubah dia cuma stase dijual 4 minggu? Ya, jangan habis energi kita seperti itu, ya. Jadi saya kok ngajar kuliah pakar gitu, masih ribut-ribut suka hati dia membuguling sepatu nggak ada, saya nggak marah. Tapi setelah di akhir saya kuliah, yang paling ribut tuh, tolong deh kamu summary-kan apa yang saya sampaikan tadi. Dan saya tidak ngebully dia kok, dia cuma bisa summary cuma 1 kalimat. Dia selaku mahasiswa, berarti kan udah di atas siswa, dia pasti malu. Kalau 1,5 jam kita kasih kuliah, dia hanya bisa summary-nya cuma 1 kalimat. Saya nggak marah-marah. Habis energinya kita marah-marah seperti itu. Gitu. Jadi itu merupakan suatu terapi perilaku bagi dia. Jadi besok-besok itu satu kelas mahasiswa itu, begitu kita kasih kuliah, kita kasih ditanya summary itu, terus dengar, otomatis dia akan berusaha untuk fokus seperti itu. Nanti kita buang-buang energi harus marah-marah seperti itu, ya. Ya, jadi ada kisah juga ya, kisah apa nih? Oh, nanti deh saya kasih kisah nanti aja. Ini dulu deh. Ini. Nah, sekarang middle childhood anak usia 6 sampai 12 tahun. Ya. Ini anak mengembangkan sense of industry. Industri atau menghasilkan kan? Menghasilkan, ya. Anak mulai belajar untuk mampu menghasilkan suatu karya. Bisa mengerjakan PR sederhana, karya industri, ya. Bisa mewarnai gambar, itu industri seperti itu. Bisa membuat asbak rokok dari tanah liat, itu industri, produknya dia, hasilnya dia. Bisa buat layang-layang, itu suatu industri seperti itu, ya. Nah, anak mulai meningkatkan aktivitas fisik, ya. Anak memiliki daya saing antar sesama teman sebaya. Anak mulai memasuki tahun sekolah dasar dengan aturan, tujuan, dan membuka pengaruh sosial baru. Ya, di sini figur bermakna sekolah dan lingkungan sekitarnya. Makanya itu anak-anak masuk TK usia, karena di figur bermakna sudah bergeser. Karena figur bermakna sudah bergeser. Jadi dibilang anak masuk sekolah usia itu memang sudah ada dasar ilmunya seperti itu. Maka anak usia ini, kalau kita mau ajak kemana, kok lagi main sama temannya, mau nggak digubris orang tuanya? Lagi yang perempuan lagi asik main masak-masakan seperti itu, ya. Terus yang laki lagi asik main patok leli, kita aja nggak mau dia, karena sudah bergeser figur bermaknanya. Jadi kelekatan udah bergeser seperti itu, ya. Jadi makanya saya suka nih kalau ngebahas teori Erikson, lebih make sense lah, lebih masuk akal kita seperti itu, ya. Nah, jadi anak mengembangkan sense of industry-nya, ya. Saya ingat kali itu dulu zaman saya kecil ada suatu tayangan di televisi itu menggambar yang diasuh oleh Pak Tino Sidi. Itu beliau tuh sampai gambar dari seluruh Indonesia, gambar yang sampai ke dia seperti itu. Itu setiap gambar walaupun amburadul tapi tetap jawabannya bagus, karena dia tahu anak ini lagi fase industri, harus diberikan apresiasi seperti itu, ya. Jadi sikap orang tua beri kesempatan kepada anak untuk mengembangkan sense of industry, jangan pernah meremehkan dan merendahkan apapun hasil karya anak. Ih, jelek banget asbak rokoknya, lu bapak lebih cantik dari ini, gitu, ya. Jelek banget lukisannya, tuh mama lebih baik dari ini, ya nggak bisa seperti itu, ya. Itu kita membuat dia terluka, ya, membuat dia jadi akhirnya menjadi anak yang inferiority, anak yang rendah diri, karena industri tidak pernah mendapat apresiasi seperti itu, ya. Terus jika terjadi krisis pada fase ini, anak akan muncul rasa rendah diri atau inferiority seperti itu, ya. Kira-kira bisa dipahami nggak nih? Bisa ya, bisa dipahami, ya. Oke. Ya, ini baru fase adolescence, ya, 12 sampai 18 tahun.
identity versus role confusion, ya. Jadi pada tahap ini remaja diharapkan dengan pencarian jati diri, ia mulai merasakan suatu perasaan tentang identitas dirinya sendiri. Remaja memiliki pengaruh yang kuat untuk kelompok sebaya. Remaja sudah aktif secara seksual. Jadi seksual sudah aktif seperti itu. Figur bermakna adalah teman, tokoh nasional dan artis terkenal. Itu. Dan figurnya itu udah nggak di rumah lagi. Makanya itu kan kadang orang tua sedang mengeluh, saya dan anak saya tuh, kok untuk temannya semua dikasih. Untuk temannya semua dia bawa makan habis, makanan rumah dia bawa untuk temannya seperti itu. Karena sudah bergeser figur bermakna seperti itu. Ya, jadi kita nggak usah kepanasan apabila anak kita mengidolakan, misalnya mengidolakan artis seperti itu. Ya, kita jangan, ya ampun kamu kayak nggak ada figur lain aja. Nggak bisa kita seperti itu. Jadi sikap orang tua, apa sih yang membuat kamu tertarik sama artis A seperti itu? Contoh misalnya gini. Anak kita tertarik dengan Michael Jackson seperti itu. Mungkin panas lah ya kepala kita, ya. Kita dari keluarga yang religius, anak kita tertarik dengan mengidolakan Michael Jackson seperti itu, ya. Kita harus tanya, apa sih yang membuat kamu tertarik dengan Michael Jackson? Oh, dia bagus mah, dia banyak anak asuhnya, sampai sekian ratus anak asuhnya dia ini. Oh, kalau itu yang kamu idolakan, mama setuju seperti itu. Padahal masuk nilai-nilai moral kita, tapi mama nggak setuju kok kamu kalau dia sering-sering operasi plastik seperti itu. Nah, masuklah nilai-nilai yang positif dari orang tua. Tapi orang tua kan udah apa ya? Sudah menganggap dia sebagai teman cair lah gitu. Dia nggak langsung dibantah lah seperti itu. Ya contoh misalnya gini. Kita dari keluarga yang religius misalnya seperti itu kan. Terus anak kita mengidolakan Madame Teresia. Mungkin kita panas mungkin ya, tapi kita nggak bilang masa kamu semua yang kamu idolakan Madame Teresia seperti itu. Nggak bisa kayak gitu. Apa sih yang kamu kagumi dari Madame Teresia itu? Oh dia bagus mah, dia sangat sosial sama anak-anak yang terlantar, dia asuh segala macam seperti itu kan. Anak-anak haram jada dirawatnya seperti itu kan. Nah gitu kan. Jadi kita bilang sama anak kita, oh kalau itu yang kamu kagumi, mama setuju seperti itu. Ya. Kalau itu yang kamu kagumi, mama setuju. Tapi kamu tahu nggak? Dalam Islam itu, ya kita sebutlah tokoh-tokoh Islam itu yang maksudnya tingkat pengorbanannya juga luar biasa. Tapi kita sudah nggak bertentangan sama putra-putri kita. Contoh juga bisa gini, mama ini kenapa sih nggak seperti Mama Sidona misalnya kayak gitu? Ya, emang gimana sih Mama Sidona itu? Mama Sidona itu baik mah, kok kami belajar rumahnya kami dibuatkan kue, buatkan snack seperti itu ya. Dan dia sangat welcome dengan kami. Oh itu yang kamu kagumi dari Mama Sidona. Berarti kan itu satu yang positif. Itu satu hal yang positif seperti itu. Oke deh, Mama juga mau belajar deh seperti Mama Sidona. Kita nggak usah panas gitu. Disitulah kita ada bargaining, ada perilaku dia yang juga kita tuntut seperti itu. Tapi kalau kita awal udah panas, ya awal udah panas tuh pasti yang muncul manner kita juga manner yang nggak bagus. Gitu. Vibe kita juga vibe yang nggak bagus terhadap anak kita seperti itu. Jadi itulah kesempatan kita untuk saling bargaining sama anak terhadap perilaku anak tersebut seperti itu. Ya, jadi memang ini penting ya bagi adik-adik juga penting pemahaman agama Islamnya walaupun mungkin nggak selevel ustadz atau ustazah, tapi usahakan juga kita juga kaya lah dengan nilai-nilai Islam yang kita anut seperti itu ya. Jadi dulu ada prof saya ini kebetulan istrinya tuh orang Belanda seperti itu. Oh enggak, prof saya ini mamanya orang Belanda, bapaknya orang Medan, Lubis marganya seperti itu ya. Lahirlah prof saya seperti itu. Jadi prof saya ini mualaf sih gitu. Jadi walaupun bapaknya Islam, mamanya Kristen, dia Kristen awalnya, akhirnya dia mualaf, terus dia berumah tangga sama wanita Jawa seperti itu ya. Nah ketika ibunya itu istrinya itu dia bilang, dok saya sengaja tinggal di lingkungan Chinese katanya. Kenapa? Chinese itu kan bagus dok, dia sangat etos kerjanya bagus, terus sangat menghargai orang tua seperti itu ya. Sehingga saya pengen supaya berharap anaknya itu punya
anaknya tuh punya nilai-nilai yang bagus lah seperti itu gitu ya. Dia anak tuh kok pulang dari main sama temannya tuh ngomong bahasa Cina asal gitu kayak gitu kan. Terus mamanya tanya, kamu senang bahasa Mandarin ya? Iya mas, seperti itu. Mau nggak mama khususkan bahasa Mandarin? Boleh mas, seperti itu. Akhirnya dikhususkan bahasa Mandarin sampai ke level yang lebih tinggi. Sastra Mandarin dia harus belajar di wihara. Itu anak harus belajar di wihara. Situlah dia akhirnya beda keyakinan dengan kedua orang tuanya, sehingga dia menjadi seorang yang Buddhis seperti itu ya. Nah padahal itu Uwais Al-Qarni luar biasa itu. Uwais Al-Qarni itu luar biasa baktinya kepada ibunya terutama, karena dalam cerita kepada ibunya sampai dia berternak hewan ya, berternak sapi di bukit, dia yang gendong karena dia persiapan untuk bisa menggendong ibunya ketika membawa ibunya ke tanah suci menunaikan haji seperti itu. Jadi dia gendong sampai sapi itu udah gede seperti itu. Terus perjalanannya itu kalau saya nggak salah itu dari Yaman ke Mekah itu berapa kilo ya tuh? Start 600 km kan ya? Kalau 600 km berarti pulang pergi 1200 km. Apa nggak luar biasa tuh? Cuma karena kita sebagai orang tua kurang referensi, sehingga ya itu tadi kayak istrinya prof saya tadi itu seperti itu ya. Jadi kita juga orang tua juga harus punya referensi yang bagus ya ketika kita mendidik anak-anak kita, dan terus punya referensi yang bagus dalam arti kata juga punya cita-cita Islam seperti itu ya. Oke, terus jadi orang tua lebih mengembangkan komunikasi efektif. Jadi kalau kamu bilang memperlakukan anak tuh adult tuh pasti aman tuh, ya. Walaupun kan, maksudnya ada yang nggak setuju sama dia, tapi kita buka peluang untuk diskusi seperti itu, ya. Saya juga punya apa ya? Saya punya teman gitu ya. Anak pesantren tahfiz, tapi anak sudah kesan dia tuh anak sudah asik dengan gadget seperti itu, ya dengan game. Terus dia bilang sama saya, gimana tuh solusinya? Tuh kan? Saya bilang gini aja. Dia kan pengennya anak itu kan tahfiz, berarti ada setoran ada murajaah dan setoran setiap harinya. Terus saya bilang gini aja, biarkan dia main game, tapi kamu bilang pokoknya kamu boleh main game, tapi setoran kamu jangan kurang. Kalau setoran kamu kurang, itu saya tarik smartphone-nya. Kan kita nggak melarang dia, kamu boleh main game, tapi setoran jangan kira-kira sanggup nggak dia tuh? Tetap main game dengan sekian waktu, setoran juga tetap sama. Saya sih nggak sanggup. Otomatis dia akan mengurangkan main game supaya hafalnya banyak sehingga setorannya juga banyak. Itu kan satu cara yang bijak dibandingkan kita marah-marah, kita banned dia, jangan pegang smartphone segala macam. Ya, jadi biarlah dia yang berproses sendiri. Ya, kita cuma memberikan aturan main. Ya, kamu boleh main game tapi setoran kamu jangan kurang dari yang sebelumnya. Dia mikir sendiri gitu. Kalau kamu kurang dari sebelumnya, maka ayah akan tarik smartphone kamu seperti itu, ya. Itu salah satu contoh seperti itu ya. Nah, jadi Nabi kita itu, saya pernah dengar satu ceramah gitu, Nabi kita itu paling sayang sama anak-anak dan paling menghormati orang tua. Ya, jadi suatu ketika ada seorang ibu sedang menggendong bayinya, ya. Terus diraih oleh Rasul. Bayi itu digendong oleh Rasul. Terus bayi itu buang air kecil, pipis, kenalah jubah Rasul. Terus ibu tuh tarik dari bayi itu. Tahu nggak kamu siapa yang kamu kencing? Itu adalah kekasih Allah, pesuruh Allah seperti itu, ya. Terus Nabi menasihatin ibu itu, baju yang bernoda najis ini dengan mudah bisa kusucikan. Tapi perlakuan kasar yang kamu lakukan sama itu akan menghasilkan nota hitam di hati anak itu. Dengan apa hendak disucikan? Ya, sikap kasar kita itu akan bisa nota di hati anak dengan apa kita hendak mensucikan. Kan belum ada CT scan yang bisa lihat hati itu suci seperti itu. Ya, baru kan cuma patologi yang di hati yang ngasih apa nih? Ya, CT scan yang bisa memotret itu. Jadi sebegitulah kita harus hati-hati ketika kita mengasuh putra putri kita seperti itu. Saya termasuk yang jarang bawa anak ketika kecil ke
masjid gitu ya. Kenapa? Saya takut nanti dihardik anak saya itu dia trauma pergi ke masjid, kan nggak semua orang memahami itu di masjid itu ya. Jadi saya juga nggak terlalu yang kan dalam Islam tuh 7 tahun suruh sholat ya, 10 tahun nggak sholat suruh pukul. Saya juga yang nggak terlalu maksa juga ya. Jadi ketika dia usia 8 tahun, ketika lagi jalan-jalan ya, lagi piknik itu, saya bilang sama anak saya, ini anak Abi, kalau seandainya umur 10 tahun nggak sholat, Abi pukul gitu kan. Terus dia bilang, kaget waktu dua, kok dipukul Abi? Pokoknya yang dipukul disayang Allah, yang memukul pun disayang Allah. Terdiam orang tuh. Oh gitu ya Abi ya? Boleh lah Abi, tapi jangan sakit-sakit pukulnya Abi ya. Seperti itu. Jadi akhirnya dia bernego sama kita, boleh tapi jangan sakit-sakit. Makanya tuh kita sounding sama anak tuh jauh. Jangan pula kita yang nggak pernah kita kasih tahu 10 tahun nggak sholat dipukul, kita nggak pernah informasikan, tiba-tiba pas masuk ulang tahun 10 tahun nggak sholat dia langsung kita pukul. Dia nggak ada, kita harus mempersiapkan dirinya seperti itu ya. Oke, ini udah mau habis nih. Di klasifikasi pola asuh itu ada pola asuh otoriter. Ya, otoriter itu yang selalu mengedepankan parent to child seperti itu ya. Penerimaan anak yang rendah namun dengan pengawasan yang tinggi ya, mencerminkan orang tua dengan sikap yang cenderung diskriminatif, yaitu anak tertekan untuk patuh terhadap semua perintah serta keyakinan orang tua. Ketatnya kontrol terhadap tingkah laku anak, kurangnya kepercayaan orang tua terhadap anak sering dihukum, jarang memberikan pujian atau hadiah ketika anak mendapatkan prestasi. Anak berkembang menjadi pribadi yang mudah terpengaruh, frustrasi, susah untuk bergaul, kurang percaya diri, egois dan gantung sama orang lain. Ini menjadi locus minoris untuk dia terjadi penyalahgunaan zat kah, ya, membuat dia jadi ketergantungan sama gadget kah, seperti itu ya. Oke, ada juga pola asuh yang permisif. Ya, pemberian kebebasan penuh pada anak untuk berlaku sesuai keinginan anak dengan pengawasan yang rendah. Orang tua tidak memberikan aturan serta arahan pada anak, membentuk perkembangan anak yang memiliki sifat impulsif, agresif, dan dominan. Kalau orang tua yang cenderung permisif seperti itu. Ini kadang-kadang nih PPDS nih kadang-kadang bisa cenderung yang permisif nih. Kan udah capek tuh jaga. Anak pegang smartphone mamanya. Udah biarin aja, biar mama bisa istirahat seperti itu. Ini kan cenderung yang permisif jadinya. Ya, dia hati-hati seperti itu. Kita tetap firm but reassuring seperti itu ya. Tuh, terus yang pola asuh yang demokratis ini yang ideal demokratis ya, sikap iman yang tinggi terhadap pemberian serta pemberian perhatian dan kasih sayang serta cinta kasih yang tulus kepada anak, memberikan ruang bagi perkembangan bakat dan minat anak, responsif pada kebutuhan anak, mengembangkan kebutuhan yang hangat dengan anak, yaitu dengan menjalin komunikasi yang terbuka, terutama yang adult seperti itu ya. Anak diberi kesempatan untuk kontrol internalnya, memungkinkan anak bebas tapi tetap bertanggung jawab seperti itu ya. Nah, ini kita pakai ya quote-nya si Dorothy Lonolte ya. Anak belajar dari kehidupannya. Jika anak dibesarkan dengan permusuhan, ia belajar berkelahi ya. Jika anak dibesarkan dengan cemoohan, ia belajar rendah diri. Jika anak dibesarkan dengan penghinaan, ia belajar menyesali diri. Jika anak dibesarkan dengan toleransi, ia belajar menahan diri. Jika anak dibesarkan dengan kasih sayang dan persahabatan, ia belajar menemukan cinta dalam kehidupan seperti itu ya. Nih. Jika anak dibesarkan dengan dorongan, ia belajar percaya diri. Jika anak dibesarkan dengan pujian, ia belajar menghargai ya. Jika anak dibesarkan dengan sebaik-baik perlakuan, ia belajar keadilan. Jika anak dibesarkan dengan rasa aman, ia belajar menaruh kepercayaan ya. Jika anak dibesarkan dengan dukungan, ia belajar menyenangi dirinya. Jika anak dibesarkan dengan celaan, ia belajar memaki seperti itu ya. Jadi kalau di Sunda ada keluarga cemara ya. Kalau kita di Aceh keluarga cemarut jadinya ya, belajar memaki gitu ya. Karena keluarga cemara, sini keluarga cemarut seperti itu ya, belajar memaki gitu ya. Ya, jadi kesimpulannya pola pikir, apakah pola pikir, pola emosi, dan pola perilaku anak sangat erat kaitannya dengan pola asuh kedua orang tuanya sejak anak usia
usia dini seperti itu ya. Jadi sebetulnya ibu-ibu kalau pas lagi hamil mau sholat ya nggak apa-apa digusuk perutnya ya bunaya akimi sholat gitu kan, kayak anakku ya didikanlah sholat, maksudnya kan pasti ibu yang mau sholat seperti itu kan, ya bunaya lah tuh syirik billah seperti itu gitu kan. Nanti diafirmasi, nak setiap nanti ibu sholat kamu tenang ya nak ya. Jadi nanti pada saat dia udah lahir udah bronjol, kita udah berikan afirmasi sama dia itu. Jadi waktu sholat dia pasti akan tenang karena kita sudah berikan afirmasi. Kan sama juga kayak hipnosis ya, kayak hipnoterapi jadinya ya. Oke ya, jadi nah yang paling penting kita jangan ada rasa bersalah sama orang tua kita. Yang saya yakin lah, mungkin di antara kita pesannya ada yang sampai ternyata orang tua aku salah yang mendidik aku, kita nggak usah juga yang itu kan udah masa lalu kita ya. Yang kalian ingat, kalian sudah lulus PPDS gara-gara orang tua, itu kalian ingat. Gak usah kalian ingat yang apa nih, yang masa-masa lalu yang membuat kalian jadi sakit hati, membuat kalian stuck di situ, nggak move on seperti itu ya. Walaupun itu berat ya, tapi ya kita maafkan lah, kita berdamai, karena walau bagaimanapun orang tua kita juga mungkin dapat perlakuan yang nggak sesuai juga dari orang tuanya atau dari kakek nenek kita seperti itu. Jadi hilangkan rasa rasa menaruh kesel, menaruh dendam sama orang tua ya. Kalian harus bangga sama orang tua ya. Walaupun orang tua kita orang sederhana, tapi kalian bisa jadi dokter atau sampai bisa jadi lulus di PPDS, nanti bakal jadi spesialis seperti itu ya, mudah-mudahan ya. Oke, supaya nggak menaruh kesel sama orang tua ya, mungkin ini sedikit gimmick dari saya ya. Ini lagu Kasih Ibu nih ya. Lagu Kasih Ibu tuh lagu kita waktu TK dulu, waktu kita waktu SD dulu kan, ingat kan? Oke, nanti saya minum dulu ya, nanti saya coba, mungkin bisa kita nyanyi sama-sama. Boleh nyanyi bareng tuh ya. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Ibu tersayang, maafkan anakmu, kadang tak sopan membantah nasihatmu, padahal Rasul telah mengajarkan berlaku takzimlah kepada ibumu. Dulu ibu ajarku bicara, namun ku kini berdebat membantahnya. Dulu ibu ajarku berjalan, namun langkahku berat mengunjunginya. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Ya, berikan apresiasi untuk ibu kita ya, terutama untuk kita, bukan untuk sayanya ya. Oke. Oke, ya. Terima kasih. Itu apa nih? Slide saya yang terakhir ya. Saya kembalikan ke Ustadz Jo sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullah khairan kepada dokter yang telah menyampaikan materi kita pada pagi hari ini menjelang siang. Ada waktu 5 menit yang ingin bertanya. Silakan 2 orang peserta yang ingin bertanya. Ya.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Teuku Yusuf dari Prodi Ilmu Bedah. Izin dokter bertanya terkait perkembangan anak ketika memang seorang ibu terlalu otoriter, namun di balik otoriternya atau tadi parent to child, nah akan tetapi ada doa-doa yang tersirat dari ibu tersebut. Nah contoh seperti Imam As-Sudais ketika memang beliau saat kecil itu sangat luar biasa nakalnya, tapi siratan doa dari seorang ibu untuk ia kelak menjadi seorang imam alhamdulillah tercapai. Jadi gimana ya dokter ketika memang ya sifatnya ibu seperti itu namun ada sirat-siratan doa terhadap anaknya, mungkin seperti itu. Terima kasih. Saya yakin lah ya kalau Imam Sudais pasti punya ibu yang luar biasa bijaksananya ya, sehingga outputnya anaknya jadi luar biasa juga seperti itu ya. Sebagaimana kita lihat ya gimana anak-anak di Palestina, di Gaza kan pasti kan memiliki orang tua yang luar biasa juga, sehingga membuat anak yang punya ketahanan mental yang luar biasa ya, ketahanan mental maupun keimanan yang luar biasa. Jadi memang maka saya bilang itu namanya yang namanya kita mendidik anak itu ya, kalau istilah itu dari buayan sampai ke liang lahat sebenarnya udah terlambat juga ya Ustaz, sebenarnya dari dalam kandungan seperti itu ya. Contoh beberapa penelitian menunjukkan bahwa anak-anak dalam kandungan yang diperdengarkan lagu Beethoven seperti itu, dia jauh lebih bagus kondisi emosionalnya ya. Nah kita sebagai umat muslim ya nggak usah ikut-ikut latah juga ya, yang Mozart kah atau Beethoven seperti itu, kita bisa dengan muratal, karena muratal itu kan flat ya. Muratal itu kan iramanya flat. Gitu setiap muratal itu kan coba kan bedakan dengan kori. Kan emosi kan main itu pada saat suara yang melengking. Tapi muratal itu cenderung yang membuat kita tenang. Kenapa? Irama muratal itu, irama yang flat itu membuat gelombang otak kita menjadi gelombang alfa. Ya, gelombang alfa itu gelombang yang membuat kita jadi tenang seperti itu. Nah, gitu juga dengan baik kita dalam kandungan ya, kok memang kita dengarkan dengan muratal itu akan punya impact yang luar biasa kepada calon anak kita lah seperti itu. Dan bagi orang tua ya maupun yang perempuan maupun yang laki-laki harus bangga pada saat kita bakal punya bayi. Kenapa? Kan Allah menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Jadi yang kita mau akan dicalon khalifah, calon pemimpin, harusnya kita luar biasa semangat dan bangganya seperti itu ya. Itu membuat akan tersetting otak kita tuh ya dengan setting yang baik seperti itu. Jadi penting itu setting otak itu penting banget gitu ya. Masuk kalian koas PPDS ini setting otak itu penting ya. Kalau kan setting otak itu kan salah, itu membuat kalian cepat baper, akhirnya postpone atau keluar seperti itu ya. Saya selalu bilang sama koas terutama ya, kalian koas ini mungkin satu-satunya sarjana yang lesson learningnya luar biasa ya. Tidur di lantai kan ada lesson learningnya. Nanti ketika dia jadi dokter dikirimkan ke daerah bencana, mau minta sofa sama Pak Kecil, disepak sama Pak Kecil gitu. Anak perlek kayak aja gitu kan. Habis itu nanti di mana-mana sama dosen, sama konsulen, itu kan ada lesson learningnya. Masih mending yang masih apa dia? Setidaknya selevel dokter umum, spesialis, subspesialis, dokter, profesor. Nanti ketika jadi dokter yang mana dia siapa? Tukang cuci, tukang tukang becak. Mau dia bergumul sama tukang cuci sama tukang becak, bodoh kali dia tuh. Itu kan ada lesson learningnya seperti itu. Jadi saya bilang sama koas itu supaya mereka tuh nggak cemen gitu loh, nggak hanya dimarahin sudah baperan langsung keluar, karena semua punya lesson learningnya gitu ya. Sama seperti kok kalian nonton film film Shaolin gitu ya, kan ada lesson learning luar biasa tuh. Udah angkat air luar biasa, naik bukit dia tendang lagi airnya tuh sampai jatuh. Kan ada lessonnya tuh melatih kesabaran, karena kesabaran itu kekuatan yang luar biasa bagi seorang petarung seperti itu. Jadi gitu. Karena terus tambah lagi itu family script itu penting ya. Kenapa orang Aceh ini sangat heroik? Karena apa? Family scriptnya itu apa? La ilaha illallah
singa elun berijang raya wateka raya dijak meperang belanan tuh. Orang Aceh itu yang namanya perang tuh sangat militan karena family script itu sudah dibuat ketika anak itu masih bayi dalam ayunan, itu semua family script. Jadi kalian juga bisa buat family script untuk putra putri kalian, tergantung kalian maunya apa. Contoh misalnya gini, pengen anak jadi dokter nih, waktu dia kecil, pinter kali dokter kecil papa ini, seperti itu. Nah gitu kan, jadi apapun ya itu yang kita family. Kok saya kan waktu anak saya tuh careng tak Hafizah Abi seperti itu, saya kayak gitu kan. Maka anak saya tuh ketika dia tamat SD, saya sekolahkan ke tahfiz ke Malaysia, dia minta sendiri. Dia baru tamat min lambu gitu, tamat min dia minta ke Malaysia, ke Kedah. Udah kita takutin pun belum tentu kami bisa besuk kamu 6 bulan sekali, nggak apa-apa Abi gitu. Waktu kami besuk dia nangis takut dijemput gitu. Karena mungkin family script yang kita buat tuh tetap kita harus buat family script seperti itu. Terserah kalian mau family script apa. Yang penting jangan beda di mulut, beda di hati dan pikiran. Pengen anaknya soleha, tapi dalam pikiran pengen aja jadi top model, nggak cocok. Ya, di hati dan pikiran pengen anak jadi top model, nggak cocok, nggak sinkron antara mulut dan pikiran dan hati. Seperti itu harus sinkron biar jelas tawajuhnya seperti apa ya. Nah, mungkin itu saya Dr. Yusuf ya. Saya rasa kalau contoh testimoninya tadi Imam Sudes, saya rasa ibunya tuh pasti hafizah Al-Quran juga. Pasti dia sudah penuh dengan bimbingan yang luar biasa ya dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisalah lahir anak sehingga menjadi imam besar di Haramain seperti itu. Cukup ya. Ya, baik, karena waktu dan pemateri yang keempat sudah hadir, kita cukupkan untuk mohon kita yang ketiga pada hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dea.